Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Biokimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem endokrin dan hormon. Pada pertemuan hari ini, akan dipandu oleh saya, Ahmad Yani, dosen di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten. Adapun topik yang akan kita cover pada hari ini akan dibagi menjadi 5 sesi. Di sesi pertama kita akan membahas mengenai pengertian sistem endokrin dan hormon. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam kelenjar endokrin. Kemudian kita juga akan mengcover mengenai hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin serta fungsinya. Di sesi keempat, kita akan berdiskusi seputar sistem endokrin dan hormon, terutama apabila rekan-rekan mahasiswa masih ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami mengenai topik yang kita cover di pertemuan hari ini. Dan di akhir pertemuan nanti, akan ada evaluasi berupa post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman topik sistem endokrin dan hormon. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4, utamanya yaitu rekan-rekan diharapkan dapat menjelaskan definisi, prinsip, dan fungsi sistem endokrin, menyebutkan bermacam-macam kelenjar endokrin yang ada dalam tubuh manusia, serta mampu menyebutkan macam-macam hormon yang dihasilkan, serta sistem kerja antar hormon. Yang terakhir, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dampak ketidakseimbangan hormon bagi tubuh manusia. Sistem endokrin merupakan sistem kelenjar yang mengirim hasil sekresi langsung ke dalam darah. Sistem ini tidak memiliki saluran atau disebut ductless. Sistem endokrin terdiri atas berbagai kelenjar endokrin. Zat sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin kita namakan hormon. Di dalam tubuh manusia ada berbagai kelenjar endokrin. Namun yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini akan ada 10 kelenjar endokrin yang akan kita bahas. Sebelumnya, kita akan kenali terlebih dahulu fungsi dari kelenjar endokrin. Di antaranya, kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang nantinya akan dialirkan ke dalam darah untuk keperluan di jaringan atau sel target tertentu. Fungsinya mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, serta mengatur metabolisme. Sistem endokrin terdiri atas berbagai kelenjar. Di antaranya ada hipotalamus, ada kelenjar pineal, ada hipofisis, ada kelenjar tiroid dan paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin yang terdiri dari ovarium dan testis. Kita akan pelajari satu persatu kelenjar-kelenjar tersebut. Yang pertama, yaitu kelenjar hipotalamus. Hipotalamus terdapat di otak dan merupakan bagian dari otak. Fungsinya yaitu mekanisme kontrol, yaitu keseimbangan sistem endokrin dan saraf. Fungsi yang lain yaitu memelihara homeostasis. Fungsi berikutnya yaitu memproduksi ADH dan oksitosin. Di dalam otak juga terdapat kelenjar pineal yang fungsinya yaitu mensekresi hormon melatonin. Melatonin ini berfungsi mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh berkaitan tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Secara umum kita mengatakan hormon melatonin ini yaitu untuk mengatur siklus bangun dan tidur atau siklus terang gelap. Selanjutnya kelenjar hipofisis atau yang dikenal dengan nama pituitari. Di bagian hipofisis anterior berfungsi mensekresi ACTH. Kemudian di bagian tengah atau intermediate akan ada hormon MSH yang disekresikan. Fungsinya itu mempengaruhi warna kulit dengan merangsang produksi dan sekresi melanin oleh sel-sel melanosit.
Sel-sel melanosit ini umumnya terdapat pada kulit dan rambut. Di bagian belakang posterior ada 2 hormon yang perlu diketahui. Yang pertama oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan. Kemudian ada antidiuretik hormon untuk mengatur kadar air dalam tubuh, serta meningkatkan tekanan darah. Kelenjar berikutnya yaitu kelenjar tiroid. Letaknya berada di bagian anterior leher, di sebelah depan. Fungsinya terutama membantu proses metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Fungsinya yaitu menghasilkan tiroksin, terdiri atas hormon T3 dan T4, yang akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Salah satu hormon yang dihasilkan di kelenjar tiroid yaitu kalsitonin, yang fungsinya yaitu salah satunya mengatur kadar kalsium. Yang berikutnya yaitu kelenjar paratiroid. Strukturnya terdiri atas 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan yaitu PTH atau parathormon. Fungsinya yaitu mengatur atau meregulasi kalsium dan fosfor di dalam darah. Kemudian meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium di GI tract. Kelenjar berikutnya itu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas seperti yang telah diketahui itu terdiri atas pulau-pulau Langerhans. Ada 3 macam sel, yaitu sel alfa, sel beta, dan sel gamma. Sel alfa berfungsi mensekresi glukagon, sel beta mensekresi insulin, kemudian sel gamma mensekresi somatostatin. Hormon glukagon disekresikan untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui proses glikogenolisis. Dalam hal ini, terjadi peningkatan glukosa di dalam darah. Sebaliknya, hormon insulin berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang ketiga, somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Kelenjar endokrin berikutnya yaitu kelenjar adrenal atau suprarenal. Terdiri dari bagian korteks dan medula. Korteks ini bisa kita sebut bagian terluar ya. Kemudian medula yang ada di bagian tengah. Bagian korteks menghasilkan mineralokortikoid dan glukokortikoid serta androgen. Mineralokortikoid berfungsi mengontrol kadar cairan tubuh dengan mensekresi aldosteron. Glukokortikoid mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Di bagian dalam, di bagian medula, itu ada adrenalin atau epinefrin, kemudian ada noradrenalin atau norepinefrin. Fungsi keduanya yaitu mengatur kadar gula dalam darah, relaksasi otot polos, kemudian mengatur aktivitas jantung. Ini akan membantu pada saat mekanisme stres. Yang terakhir yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin terdiri atas 2 bagian. Yang pertama pada pria, kita namakan testis. Kemudian pada wanita, kita namakan ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, sedangkan testis menghasilkan hormon testosteron. Semoga di pertemuan hari ini memberikan wawasan kepada teman-teman semua mengenai sistem endokrin dan hormon. Apabila masih ada pertanyaan terkait topik ini, dapat didiskusikan di bagian diskusi LMS atau dapat menghubungi saya lewat email di imahmadiani@gmail.com.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.